Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%, ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang. Hari ini di daerah-daerah nggak ada uang, di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 780 triliun. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Belajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan persiapannya, nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, Ketua KPU, Bawaslu, tokoh independen, anggotanya dari partai-partai supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini sengaja dipilih ormas supaya gampang diatur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold sehingga pemilihan presiden, gubernur jadi lebih kompetitif, faktor uang lebih berkurang. Dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box dibawa dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS 85.000 langsung ke satelit, rakyat monitor lewat handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini ternyata sudah solid teman-teman mengusung Anies Baswedan, walaupun sampai hari ini Pak Anies belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya untuk mendampinginya di 2024. Namun kalau kita lihat peta politik saat ini teman ya, ini partai-partai politik sudah mendukung calon presiden yang diusungnya, seperti halnya Pak Ganjar Pranowo diusung dari PDIP, kemudian P3, kemudian dari partainya Pak Haritanu atau Partai Perindo juga Hanura mengusung Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat kursi yang didapat oleh Ganjar kalau koalisi ini solid yaitu 147 kursi di DPR. Kemudian kalau kita lihat Pak Anies Baswedan dengan 3 partai politik yaitu Nasdem, Demokrat, PKS itu mengoleksi 163 kursi. Jadi kursi dari Pak Anies Baswedan juga cukup besar teman, 163. Sementara Pak Prabowo Subianto ini mengoleksi kursi di DPR yang cukup besar teman, yaitu sebanyak 265 kursi. Gabungan dari Partai Gerindra, kemudian PKB, kemudian Partai Golkar, kemudian PAN. Nah ini berkoalisi mendukung Pak Prabowo Subianto dengan perolehan 265 kursi. Jika pada hari ini Pak Prabowo dipilih oleh DPR, maka presiden hari ini adalah Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena suaranya terbesar di parlemen. Tetapi ini akan berbeda teman ketika rakyat yang memilihnya di 2024, di bulan Februari 2024. Karena yang memilih itu rakyat, bukan yang memilih anggota DPR. Bisa jadi partai-partai yang mendukung Pak Prabowo Subianto belum tentu diikuti oleh kader partainya yang memilih Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi keluar dari dukungan partai politik malah memilih calon yang lain. Seperti halnya kalau kita lihat PAN teman-teman. PAN dulu sejarahnya didirikan oleh Pak Amin Rais, sementara Pak Amin Rais tidak ada di PAN. Dan Pak Amin Rais memilih Pak Anies Baswedan. Bisa jadi loyalis dari Pak Amin Rais yang ada di PAN ini bisa bermigrasi mendukung Pak Anies Baswedan.
Nah, ini adalah pilihan politik dari warga masyarakat yang mendukung misalkan salah satu calon presidennya, dan belum tentu seirama, seiring sejalan dengan partai politik yang mendukung salah satu calon presiden. Nah, teman-teman, kali ini ada berita juga yang cukup menarik. Kemarin Pak Anies Baswedan berkunjung ke kediaman Pak Surya Paloh, kemudian menemui Pak SBY dan kemudian menemui petinggi dari PKS. Apa yang dibahas Pak Anies Baswedan menemui 3 petinggi partai tersebut? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari Nasional Tempo. Anies Baswedan ungkap tujuan temui Surya Paloh, SBY dan Salim Segaf Al-Jufri. Bakal calon presiden Anies Baswedan menjelaskan agenda pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, lalu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri untuk menyamakan langkah menjelang Pilpres 2024. Anies bertemu dengan 3 pimpinan partai tersebut berurutan sejak 3 hari terakhir. Pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa dalam perjalanan ke depan, karena kami menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, kata Anies di kediaman Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Agustus 2023. Anies mengungkapkan arahan yang diberikan oleh Surya Paloh, SBY dan Salim kurang lebih sama, sehingga Anies mengungkapkan tidak sulit menemui kesepakatan tentang arah langkah dan strategi KPP. Kami perlu sampaikan ada penekanan dari percakapan tadi mengenai bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kita ikhtiarkan melakukan perubahan untuk persatuan itu benar-benar menghasilkan persatuan, kata Anies Baswedan. Anies bertemu dengan Salim Segaf Al-Jufri pada Sabtu sejak pukul 06.15 WIB hingga sekitar pukul 7.30 WIB. Dari hasil pertemuan tersebut, Anies menyebut Salim berpesan agar KPP bisa menghadirkan rasa persatuan melalui kesetaraan dan keadilan. Salim, kata Anies, juga menekankan pentingnya saling support, saling mendukung, dan saling topang. Senang sekali tim 8 telah mencerminkan komunikasi yang setara, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang akrab, dan persatuan yang sangat kuat. Jadi beliau menekankan sekali tentunya saling support. Keberhasilan yang diraih harus menjadi keberhasilan bersama, dan perjuangannya tidak hanya pada aspek eksekutif tapi juga aspek legislatif, kata Anies. Sebelumnya Anies menggelar pertemuan dengan Surya Paloh di Grand Hyatt Hotel Jakarta Pusat pada Kamis malam 24 Agustus 2023. Sehari setelahnya Anies bertemu dengan SBY di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh, dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri. Intinya adalah bagaimana ke depan untuk menuju 2024 ini dibangun kesepakatan, kegotong royongan, kebersamaan, saling support, saling menghargai agar ini bisa melaju di 2024. Karena menjalin persatuan, kekompakan juga tidak mudah. Nah, kalau seorang pemimpin itu tidak bisa mempersatukan, apalagi dalam koalisi besar seperti itu, maka bisa jadi koalisi bisa pecah di tengah jalan, tidak sampai ke 2024. Maka memang diperlukan seorang pemimpin yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, yang bisa mempersatukan dari koalisi tersebut. Seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan, menjalin komunikasi yang baik dengan 3 pimpinan partai politik. Seperti dengan Pak SBY, tentu saja Pak SBY mewakili dari Partai Demokrat, kemudian Pak Surya Paloh mewakili dari Partai Nasdem, kemudian Pak Salim Segaf Al-Jufri mewakili dari PKS. Jadi kalau komunikasi lancar dari 3 tokoh ini akan bisa melaju dengan baik di 2024 yang akan datang. Jadi memang Pak Anies hari ini menjadi sorotan publik, apalagi Pak Anies ini dianggap sebagai oposisi pemerintah, dan menjadi sorotan tentunya kalau perlu Pak Anies dijegal, kalau perlu Pak Anies tidak bisa maju, dan seterusnya.
Tetapi sisi lain kalau kita lihat sampai hari ini Pak Anies tetap konsisten dengan perjuangannya untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, menghadirkan rasa persatuan, menghadirkan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Itu teman-teman kalau kita lihat dari Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan Pak Anies Baswedan bisa melaju di 2024 dengan calon wakil presiden yang cocok dan terpilih di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.